Gimana kalau misalkan kalian dibayar per jamnya itu segini dan kalian menghabiskan waktu untuk mengerjakan pekerjaan ini itu bisa nyampe di angka 2 sampai 3 jaman per harinya. Hitung aja berapa yang teman-teman dapatkan. Nah, sebetulnya cara seperti ini tuh banyak ya dilakukan sampai sekarang dan jadi salah satu pekerjaan freelancer yang paling banyak diminati. Karena caranya itu mudah banget. Cuman mungkin istilah mudah ini itu nggak sesuai sama teman-teman yang belum punya skill di bidang editing ataupun yang mungkin ekspektasinya itu kurang ya. Nah, di video kali ini saya akan coba untuk kasih cara bagaimana caranya kita mengerjakan sebuah project freelancer seperti ini dari klien cuman modal AI doang. Dan buat teman-teman yang pengen tahu, tonton video ini sampai selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya. Di video kali ini saya akan coba untuk bahas freelancer ya. Ini mungkin beberapa orang sangat suka sama dunia freelancer ini karena kita modal di rumah doang ya, punya internet, teman-teman yang punya laptop ataupun punya HP, kita bisa dapetin penghasilan dan dibayar dolar gitu ya. Ya emang meskipun caranya itu nggak semudah yang saya ucapin, tapi setidaknya teman-teman ini tahu cara kerja freelancer sekarang itu kayak gimana. Apalagi ada bantuan yang namanya dibantu oleh AI. Jadi nggak ada salahnya dong teman-teman juga tahu tentang teknologinya. Nah, kenapa saya berani bikin video seperti ini? Karena saya udah merasakan teman-teman ya, penghasilan sebanyak ini itu meskipun sedikit ya, tapi semuanya itu dibantu oleh AI gitu. Maka di sini saya akan coba untuk kasih step by stepnya. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan satu AI, bukan pakai Midjourney, bukan pakai ChatGPT. Tapi ada AI-nya itu gratis teman-teman ya. Ya meskipun ada limitnya, tapi kita bisa bikin contohnya itu akun banyak ya, email banyak, terus kita daftar lagi. Seperti video yang sudah saya bahas video kemarin yaitu One teman-teman ya. Nah, AI ini itu bisa kalian coba untuk projectkan seperti ini. Caranya gimana? Kita langsung aja mulai. Nah, mungkin kita mulainya itu dari kita mencari sebuah jobnya dulu ya, biar teman-teman paham. Oke, di sini kita udah masuk ke bagian Upwork-nya, teman-teman ya. Sebetulnya bukan cuma di Upwork doang, banyak kok. Contohnya itu di Fiverr ataupun di project.co.id. Tapi di sini karena saya seringnya itu cari pekerjaan di Upwork, maka saya hanya bisa share-nya itu tentang masalah Upwork. Nah, saran saya buat teman-teman yang baru mulai, itu lebih ke optimalkan dulu di bagian profile. Contohnya itu lebih ke fotonya ataupun penjelasan kita sebagai freelancer. Kalau misalkan udah semuanya, baru deh kita cari pekerjaan, teman-teman ya. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena saya udah coba, kalau misalkan saya nggak bikin foto dan saya nggak jelas di akun profilnya, ketika saya submit proposal itu susah banget. Kadang-kadang nggak di ACC, tapi setelah dioptimalkan, alhamdulillah itu ada yang ACC gitu. Nah, di sini karena kita kan cari pekerjaan yang seperti tadi ya, paste swap seperti itu, kita tinggal ketik aja di sini teman-teman ya, seperti ini. Oke, terus ini kita tinggal enter dan kita tinggal tunggu aja. Nanti kurang lebih untuk hasilnya seperti ini. Tinggal cari aja yang sesuai, yang teman-teman mampu. Nah, untuk cara mengetahuinya gimana? Sebagai contoh yang ini ya, kita tinggal klik aja. Di sini kan udah ada jobnya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui isi job ini? Gampang. Di sini kalian itu harus install dulu Default. Default ini kayak semacam sebuah penerjemah teman-teman ya. Dan biasanya itu ada di bagian Google Chrome. Contohnya kayak gini deh, biar lebih gampang ya. Default extension. Nah, kayak gini ya. Kalian tinggal install aja. Ini ya, teman-teman tinggal install. Kalau misalnya udah diinstal, kalian tinggal aktifkan gitu. Oke, balik lagi ya ke bagian ini, teman-teman. Dan di sini untuk cara mengetahui terjemahnya, kita tinggal klik kanan. Terus ini kita tinggal pilih yang default. Kita pilih yang terjemahkan melalui tangkap layar. Kita pilih ini. Setelah itu di sini kita disuruh untuk screenshot. Kita tinggal screenshot aja bagian ini. Kita screenshot. Kita lepas, nanti bakal langsung diterjemahkan di bagian sini menggunakan bahasa Indonesia dan kita bakalan tahu. Oke, di sini si klien itu lagi nyari teman-teman ya artis deepfake artis lah ya yang terampil untuk membuat pertukaran wajah. Nah, ini berarti bisa ya untuk membuat adegan pilot berdurasi 3 menit. Kandidat yang ideal memiliki pengalaman dalam teknologi deepfake dan portofolio yang kuat yang menampilkan karya sebelumnya. Oke, di sini anggaplah untuk pekerjaan ini kita itu bisa teman-teman yang menggunakan AI yang satu ini. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah kita akan buat dulu sebuah pertukaran wajahnya. Sebetulnya bisa ya pakai Remini juga, tapi itu kurang maksimal. Nah, kita akan coba yang lebih maksimal lagi gitu. Nah, di sini karena kan nggak ada contoh teman-teman ya, kita harus pakai pilot yang kayak gimana, wajahnya siapa, maka mau nggak mau kita harus buat aja dulu. Caranya gimana?
kita langsung aja pergi ke AI yang akan kita bahas. Namanya itu adalah ideogram seperti ini. Kalian tinggal cari aja. Setelah itu di sini kita tinggal masuk teman-teman ya, klik di bagian ini. Setelah itu di sini kita tinggal klik yang bagian continue with Google. Kita daftar dulu. Oke, di sini kita udah daftar dan udah masuk kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini di ideogram itu kebutuhannya buat bikin desain baju sebetulnya. Tapi di sini tuh ada fitur yang namanya karakter. Jadi kita bisa pilih yang ini. Kita klik yang bagian karakter ini, teman-teman ya. Dan di sini kita tinggal close aja. Nah, di sini kita disuruh untuk upload wajah referensinya. Sebelumnya kita belum nemu yang namanya wajah referensi dari kliennya. Jadi mau nggak mau kita harus pakai wajah kita sendiri sebagai contohnya. Nah, di sini kita akan coba untuk upload dulu wajahnya, teman-teman ya. Di sini saya akan coba untuk upload wajah saya sendiri ya sebagai contoh. Oke, kita pilih yang ini, kita upload langsung dan yap, di sini udah langsung muncul. Untuk ukurannya kita akan ambil ukuran yang landscape, teman-teman ya. Landscape-nya itu berbanding seperti ini ya. Ini udah. Setelah itu di sini kita tinggal pilih di bagian teksnya, kita masukkan aja langsung pilot seperti ini, teman-teman ya. Setelah itu kita tinggal klik yang generate. Nah, ini tuh gratis tapi dikasih kuotanya itu 10. Lumayan lah teman-teman ya buat ngasih klien testimoni ya. Kalau misalkan kita ini bisa bikinnya kayak gitu kurang lebihnya. Nah, nanti kalau misalkan kita udah di ACC dan udah kerjasama sama dia gitu ya, kita tinggal berlangganan aja. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya tuh ya. Hasilnya tuh wajah saya sendiri loh. Kalian bisa lihat ya. Nih ya. Realistis inilah untuk hasilnya dan kita bisa langsung kirim. Bahkan kita juga bisa langsung kirim 4 gambar ini teman-teman ya ke kliennya langsung. Jadi caranya gimana? Ya udah kita tinggal download aja seperti ini teman-teman ya. Ini kita download, ini juga kita download teman-teman ya. Terus ini kita tinggal download. Setelah itu di sini ya kalau misalkan bikin cover letter ya, cover letter itu kayak semacam kita ngajuin sebuah proposal, kita tinggal bikin aja ke ChatGPT teman-teman ya. Kalau cara saya itu kadang-kadang seperti itu. Jadi kita langsung aja masuk ke bagian ChatGPT-nya. Oke, di bagian sini kita tinggal paste aja untuk perintahnya seperti ini. Terus di sini kita tinggal kasih aja perintah. Saya dapat klien seperti ini. Dan saya udah buatkan contohnya. Gambar referensi di atas. Referensi di atas. Tolong buatkan cover letternya. Oke, di sini kita tinggal kirim aja gambar referensi yang udah kita buat. Oke, seperti ini teman-teman ya. Dan di sini kita tinggal langsung kirimkan ya. Sebentar, ini masih loading satu. Oke, kita tinggal kirimkan dan kita akan lihat cover letter yang dibuatnya nanti. Cover letter ini disimpan di mana? Kita tunggu aja ya sampai selesai teman-teman ya untuk prosesnya. Oke, seperti ini. Ya, ini terlalu panjang, kita buat yang lebih simpel aja. Tolong buat yang lebih ringkas. Tolong buat yang lebih ringkas dan simple. Kayak gini aja teman-teman ya. Oke, seperti ini ya kurang lebihnya. Dan ini tuh masih bahasa Indo. Kita minta bahasa Inggris ya. Buatkan jadi bahasa Inggris. Oke, terlihat seperti ini. Oke, ini udah teman-teman ya. Dan di sini kita tinggal copy aja semuanya seperti ini. Terus di sini kita tinggal pergi ke bagian ini. Kita tinggal apply now ya. Kalau misalnya kita udah pede teman-teman ya, kita bisa bikinnya gitu. Ini kita tinggal tunggu ya verifikasinya. Oke, di sini udah kita masuk ke bagian sini. Nah, untuk biayanya tuh $5 sampai $35 teman-teman ya. Di sini kita tinggal pilih aja per jamnya kita ini pengen dibayar berapa gitu ya. Sesuaikan aja sama kemampuan gitu. Oke, di sini kita tinggal pilih aja. Kalau saya tuh lebih pilih yang bagian ini dan ini persentase. Jadi setiap bulan itu ada kenaikan gitu teman-teman ya. Nah, cover letter ini diisi seperti ini ya. Kita tinggal sesuaikan aja. Kita pakai yang hi aja seperti ini teman-teman ya, hi seperti ini. Oke. Terus di bagian bawahnya kita sesuaikan ya. Ini udah ya sebetulnya. Nah, di sini kita tinggal upload aja gambar yang udah kita buat. Yang ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Setelah itu di sini kita buka dan kalau misalkan udah di sini, kalau misalkan kita punya foto teman-teman ya ataupun kita udah pernah mengerjakan project orang lain, kita pilih yang add Upwork job. Setelah itu kita tinggal kirimkan. Dan di sini kita tinggal send for 16 connect. 16 connect ini kayak semacam kredit gitulah teman-teman ya. Dan biasanya buat yang baru itu dikasih kurang lebihnya 100 kreditan. Kayak gitu teman-teman ya. Dan kita tinggal tunggu aja hasilnya. Kalau misalkan kliennya suka, kita deal-dealan teman-teman ataupun kita diskusi dulu, dan kalau misalkan udah fix baru deh kita kerjakan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman itu harus modal dulu gitu ya buat bisa
penuh ya untuk akses ke bagian ideogramnya nanti. Kalau misalkan nanti udah selesai teman-teman ya, dan pastinya kita bakalan dibayar, bayangkan aja $15 satu hari nih ya, kita kerjain 3 jam, udah pasti untungnya gede banget teman-teman ya. Terus di sini tuh proyeknya misalkan butuh waktu 3 sampai 4 harian. Ya udah otomatis balik modal lah teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di bagian sini, di bagian ideogram teman-teman ya, berapa sih biaya berlangganannya? Di sini tuh kurang lebih di angka $7, murah teman-teman ya, nggak nyampe di angka ya 170.000 itu nggak nyampe teman-teman ya. Oh ini sorry tahunan ya. Kalau misalkan bulanan itu di angka $8 ya, sekitar 80 ribuan lah untuk bisa bikin kurang lebihnya ya mungkin berapa gambar lah teman-teman ya. Di sini tuh 400 kredit teman-teman, itu kita bisa manfaatkan untuk satu job aja. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, caranya kita freelancer menggunakan AI ataupun dibantu oleh AI. Dan sampai sekarang saya selalu melakukan cara seperti itu agar bisa diterima, dan alhamdulillahnya beberapa klien itu nggak ada yang komplain dari hasil saya. Ya intinya kita jujur aja dan kita kerja itu harus tepat waktu gitu doang teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, silahkan tanyakan aja di kolom komentar. Itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.